Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Kisah Smita Bukan Dukun Asli. Nah, malam ini kita kedatangan tamu, yaitu teman kita Bang Asep ya Bang. Ya, Ya, kita akan membahas mengenai cerita mistis di masa lalu yang pernah dialami oleh Bang Asep. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan Bang Asep. ya. Ini ceritanya udah cukup lama ya. Ki Kapan tuh Bang? Imam Sasmita, panggil lagi deh. Kisah Smita ya. Ya, Oke Sasmita. Eh, ini sekitar saya masih kecil lah, sekitar masih SD. Itu waktu saya kelas 6 SD. Wah, udah lama Bang ya. Iya, kejadiannya itu juga apa? Nggak cuma sekali. Jadi ada beberapa kali gitu. Ada kalau nggak salah 3 kali lah. Nah itu juga terjadi sampai saya dewasa, nggak cuma masih kecil aja. Kecil ya, Bang. Ya. Waktu awal itu saya kelas 6 SD. Saat itu saya sedang sakit, sakit kayak panas gitu, sakit. Mas, Ya anak-anak lah suka panas gitu sakit ya, demam mungkin Bang ya. demam ya. Cuman entah kenapa sakit saya itu eh, lama, bisa sampai seminggu gitu. Ya mungkin sakit biasa aja ya. Setelah itu pada malam-malam harinya saya dihantui oleh bukan sebuah ya, sejumlah Makhluk. bentuk-bentuk aneh, bentuk aneh yang membuat saya tidak betah berada di rumah itu saat tengah malam ya. Suara-suaranya juga suara-suara kayak apa ya, kalau orang itu kayak orang banyak, kayak di pasar gitu. Nah itu juga saya nggak tahu halusinasi atau apa ya. Em, ini hanya pengalaman mistis. Iya. Mistis. Eh, dan ini terjadi dengan saya sendiri. Saya waktu itu sedang tidur tidur bersama abang saya, kakak saya ya. Saya mendengar suara-suara aneh itu dan saya ingin membangunkan kakak saya. Pas saya mau bangunin, dia itu sudah ketiban kayak batu-batu api meteor gitu. Hmm. Ya itu sudah pasti halusinasi ya, mana mungkin ada apa, batu Meteor jatuh ya Bang. meteor jatuh. Iya, Rumahnya hancur ntar Bang. iya rumahnya hancur ya. Ya itu ketiban, di kasur-kasurnya itu ketiban, jadi saya nggak berani bangunin. Dan saya juga nggak berani bangunin orang tua saya, takut diomelin, dimarahi gitu, namanya anak kecil ya. Langsung saya pergi keluar rumah. Saya langsung kabur. Di luar rumah itu saya jalan ke arah belakang rumah saya. Di belakang rumah saya itu ada sebuah pohon rambutan besar. Nah di situ ada jalan, yang dua jalan, yang satu menuju ke pemakaman umum, yang satu lagi menuju ke apa, ke jalan raya, keluar keluar dari kampung ya. Saat itu saya mau berlari ke pemakaman umum karena saya panik ya, tapi di situ ada 3 sosok makhluk yang sangat aneh. Makhluk seperti kucil anak tapi badannya panjang dan melayang. Itu Hmm. nggak cuma satu, Kiman. Udah berapa itu? Itu ada 3, dan bentuk wajahnya juga tidak terlihat ya, hanya kayak pucat-pucat gitu aja dan rambutnya panjang. Tapi terlihat bukan seperti kucil anak. Terlihat seperti kucil anak tapi kayak cowok gitu, bukannya cewek. Nah saya kan mau ke arah pemakaman tadi, tapi nggak jadi, Kiman. Kenapa itu? Ya karena saya tahu dengan makhluk itu, jadinya saya otomatis kabur ke arah yang sebaliknya, ke luar kampung gitu, ke Kampung jalan Bang. raya ya. Saya jalan aja Mas, sendirian, sambil lari-lari kecil gitu. Namanya anak kecil, panik, ketakutan ya, lagi sakit juga, jadi apa aja ada di pikiran. Nah di situ saya ketemu ban raksasa. Ban raksasa, yang bannya itu hanya porosnya aja.
ada dua, poros aja kayak ban main anak-anak gitu. Terus kebakar bannya tuh, raksasa, bannya gede kayak ban mobil truk gitulah, truk Itu melayang pengangkut. apa di tanah itu Bang? Itu di tanah, Oh di tanah. truk pengangkut tanah gitu lah ya. Itu jalan dan saya lari kelindes itu, dan saya lihat sampai gosong. Nah, nanti saya ceritain itu nanti di akhir, sampai gosong dan saya langsung lari lagi ke arah yang lebih ramai. Saya cari masjid-masjid di jalan gitu, kali ada orang yang mau nolong gitu ya, masjid-masjid ada keramaian gitu, tapi nggak ada, sepi juga. Wah, saya nggak berani masuk ke dalam masjid, takut dimarahin orang, takut maling gitu, namanya anak-anak juga Anak-anak itu. yang Dan situ saya terus nyari masjid, panjang jalan itu nggak ada orang, gimana nggak ada orang, kayak mau ke rumah orang, mau orang juga sudah tengah malam ya, nggak enak gitu, nggak berani gitu. Saya jalan sampai ke jalan raya, saya ketemu tukang ojek. Nah, kebetulan tukang ojek itu saudara saya juga, kenal sama orang tua saya gitu. Saya ketemu tukang ojek itu, ditanyain mau kemana, kata saya itu dikejar-kejar sama setan, saya bilang gitu kan. Ya udah ikut aja, kata dia, ikut pulang ke rumah. Nah, suruh ikut tuh pulang ke rumah. Saya diantar sama dia, pas sampai rumah itu udah rame. Gimana? kenapa itu Bang? Nyari abang Bang? Iya, nyari-nyari, teman-teman pakai tampah, pakai panci, sangkanya saya dibawa kuntilanak, padahal mah enggak. Gimana, pas pagi-pagi saya sudah tidur, pas bangun tidur saya bilang, banyak yang nengokin saya. Saya nanya, itu ada sendal di sono, di belakang kelindes ban mobil semalam, saya bilang kan gitu ya. Itu kondisinya kayak gimana ya, saya mau tahu gitu. Kata yang lihat mah itu nggak kenapa-napa, sendalnya masih ada, nggak gosong. Itu hanya pemikiran anak-anak aja mungkin ya. Ya itu pengalaman pertama saya, Kiman. Terus ada pengalaman lagi Bang? Yang kedua? Kalau pengalaman yang kedua itu nggak jauh sih, jarak 1 tahun lah. 1 tahun itu saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu saya sama, awal mulanya sakit Sakit. gitu ya. Nggak tahu itu ya, kalau orang sakit kenapa lalu kayak gitu ya. Mungkin karena kondisi badannya sedang dirakit kali Bang ya. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Ini kisah nyata juga ya, eh, dialami sama saya dan bukan rekayasa. Ya mungkin ada beberapa anak-anak yang mengalami kejadian seperti saya. Ini pas kelas 1 SMP ya, berarti kejadian yang kedua nih. Kedua. Ya, kelas 1 SMP saya sakit kayak gitu, sama sakitnya panjang gitu sampai seminggu. Dan pada malam harinya juga sama, saya dengar suara-suara kayak gitu, suara gemuruh-gemuruh gitu. Dan saya keluar rumah lagi, keluar rumah saya lihat di jalanan umum ya, di jalan umum dekat rumah saya tuh, di jalan kampung. Itu tengah malam nih waktunya, sama Sama kayak juga. dulu. Pas tengah malam itu saya ngeliat segerombolan makhluk-makhluk aneh. Makhluk-makhluk anehnya ini berbentuknya nggak seperti kayak jin-jin yang kita lihat sekarang ya. Ya, ini bentuknya benar-benar aneh, kayak bentuk-bentuk air-air gitu, air tapi banyak, ribuan. Dan dia bawa senjata, parang, terus pedang, tameng, terus obor, kayak orang mau ngeroyok orang gitu, kayak mau perang Perang gitu gitu. ya, perang. Dan jalannya juga seperti prajurit, kedengaran yang banyak gitu, ramai. Saya mengira itu jumlah ratusan lah. Nah, saya itu takut kan, takut langsung otomatis kabur. Saya mencari jalan, dia tuh kayak ngikutin di belakang saya tuh, Kiman, Kayak ngejar gitu. kayak ngejar. Padahal mah saya juga nggak tahu, dan saya ngumpet di sebuah kebun ya, milik warga. Itu kebun pisang. Saya ngeliat dia lewat, tapi mereka itu
nggak ngeliat saya Kiman. Hmm. Dia ngelewati jalan dan nggak nyamperin ke arah saya ke kebun itu, enggak. Saya ngeliat mereka jalan dan sampai suaranya sudah jauh, baru saya berani jalan lagi. Dan dekat kebun itu ada sebuah, bukan sebuah sih, kayak kebun juga, kebun bambu gitu, Oh. kebun bambu. Saya masuk aja ke situ karena saya mau di situ nggak takut kuntilanak, pocong atau apa. Yang pikiran saya cuma takut makhluk-makhluk gitu aja, makhluk kayak jin-jin itu. Nah, saya dengar lagi dari jauh suara itu. Pas saya mau lewat pohon bambu itu, saya ngumpet akhir pohon bambu itu, dan dia lewat di jalanan dekat pohon bambu itu. Mereka lewat tuh, suaranya kayak langkah kaki prajurit, banyak tuh, ada suara-suara orangnya juga. Setelah itu dia hilang di, suaranya itu hilang di sebuah pemakaman warga ya, tapi pemakaman itu nggak besar, hanya pemakaman sekitar ya sedikit lah. Kalau saya lihat sekarang mah nggak banyak gitu, kayak pemakaman umum gitu. Nah, hilang di tempat seperti itu. Nah, saya mau bangunin warga juga, mau bangunin teman saya, cuman nggak berani karena udah tengah Tengah malam. malam ya. Iya, nggak ada orang sama sekali satupun. Saya sampai jalan ke jalan raya, ke tempat yang ramai. Nah, itu di situ saya baru sadar, saya mungkin itu cuman halusinasi atau apalah ya. Saya berani-beraniin balik lagi ke rumah, sama sudah dicariin, Dicari-cari. sampai dibawa anak lah atau apalah gitu. Gimana. Ada lagi apa gimana, Bang? Yang ketiga ini saya saat ini udah dewasa nih, jauh waktunya, jauh dari yang dulu masih kecil. Nah, sekarang ini udah dewasa. Eh, Beberapa tahun yang lalu lah, kita 10 tahun yang lalu tuh, saya kerja di sebuah perusahaan Jepang ya, perusahaan otomotif Jepang. Dan di situ saya menaruh loker di tempat-tempat yang bekas kantor Jepang gitu, Ah. kantor kosong Jepang. Di situ saya eh, emang setiap hari saya naruh makanan di situ, naruh baju di situ, ganti baju. Banyak sih, ada berapa orang, ada sekitar 10 orang yang naruh pakaian di situ ya. Itu saat shift malam nih, saat shift malam ada salah satu teman saya ngajak tidur di tempat itu. Padahal itu biasanya saya nggak pernah ke situ kalau malam, cuman pagi aja. Kalau pagi saya di situ base campnya, ganti baju atau apalah. Tapi dia ngajakin tidur di situ, di kantor Jepang itu. Di kantor Jepang itu udah nggak ada bangku-bangku, udah nggak ada meja, udah nggak ada lampu, gelap pokoknya semuanya. Cuma ada dokumen-dokumen berserakan sama berkas-berkas berserakan ya. Itu juga udah bau lah Berarti gitu, terbengkalai gitu, Bang. terbengkalai ya. Udah nggak ada komputer juga, udah nggak ada, gelap, nggak dikasih listrik. Tapi teman saya tidur di situ. Itu kan ada base campnya, kayak balai-balai gitu buat tiduran, buat ngopi, ngerokok. Tidur di situ. Saya mah nggak tidur, main HP, nonton video aja. Dia tidur, Udah. dia tidur nyenyak. Pas pagi harinya, kan saya kan masuk kerja malam itu. Pagi harinya pas saya mau bangun, kan saya tidur dulu pasti otomatis pulang pagi. Bangun siang saya eh, baru bangun. Nah, itu di situ saya biasanya masih segar badan, tapi ternyata pas bangun itu lemes, semua nggak bisa digerakin. Nah, setelah itu sampai besok lagi, bertiga hari saya kayak gitu, nggak bisa bangun. Bisa bangun. Itu kalau malam hari itu udah berubah, suasana di dalam kamar itu sudah berubah. Saya, wah, ini nggak kayak dulu lagi nih, pasti halusinasi lagi. Setelah itu muncul halusinasi yang lain lagi nih, kayak berbentuk teman saya ngajakin berantem lah atau ngobrol lah atau apa. Itu setiap hari si jin halusinasi itu berubah-ubah terus bentuknya, nggak sama setiap hari. Nah, gangguin saya sampai semalaman, saya nggak bisa tidur itu. Saat ajan subuh pasti dia udah nggak ada gitu. Itu saya udah berobat ya di dokter, berobat, tapi
kagak ada penyakit yang lain gitu, nggak ada penyakit tipes atau apa, nggak penyakit panas biasa aja ya. Cuman anehnya pagi hari itu sehat gitu, pas malam harinya kayak gitu lagi. Berarti kayak ketempelan kali bang ya? Iya, kayak ketempelan berat gitu. Niatnya besok mau masuk kerja kan ya, saya udah bikin surat dokter 3 hari masuk kerja, ternyata masih nyambung sampai seminggu saya. Seminggu. Ya akhirnya saya bikin surat dokter lagi, minta surat dokter lagi ke dokter karena saya belum sehat sehat benar ya. Sebenarnya saya kalau kerja itu, kalau sakitnya itu biasanya cuma batuk, pilek, masuk angin gitu, nggak ada penyakit penyakit tipes gitu, nggak ada kayak mark gitu, saya nggak pernah. Sakit perut nggak pernah. Ya sakit sakit lain-lain tuh saya nggak pernah, jarang banget. Tapi ini beda, jadi kayak penyakitnya Ya udah kayak mungkin masuk angin gitu. non medis kali bang ya? Iya, kayak belum minum obat apa aja juga belum sembuh juga, dan setiap malam dihantui sama jin itu. Jin itu. Iya, akhirnya pas malam terakhir saya tantangin si jin itu, saya ajakin berantem karena gangguin saya mulu, kata saya nggak sembuh sembuh ini. Dan dia langsung hilang tuh, sebelum subuh dia udah langsung hilang, besoknya dia nggak datang lagi gitu. Nah, hilangnya kayak gitu. Diomelin udah nih. Domelin. Nah, keesokan harinya setelah itu udah saya bisa kerja kerja seperti biasa gitu. Normal. Dan di tempat saya kerja itu memang angker cuman katanya beberapa teman wanita saya yang kerja di sana sering kesurupan katanya. Di tempat orang jahit kan wanita-wanita kan jahit biasanya, Iya. terus shift malamnya sering kesurupan. Nah, saya mah biasa aja sih kalau ada yang kesurupan gitu, nggak terlalu khawatir banget. Itu juga jaraknya nggak jauh dari tempat saya nongkrong itu. Terus apa, sebelum saya sakit kayak gitu juga saya sebelumnya seminggu yang lalunya mimpi aneh. Gimana, Apa nih itu? mimpi apa ya, kayak ketemu wanita gitu, perempuannya itu kayak perempuan orang Belanda, rambutnya pirang, kulitnya putih, matanya hijau. Nah itu kan padahal pabrik Jepang ya. Nah saya mimpinya bukan di sana sih, di rumah. Di rumah. Mimpi lagi di kantor situ, di kantor kosong itu. Nah si ceweknya itu seumuran sama saya, umur sekitar ya 20 tahunan lah. Bajunya putih, pakai gaun pendek lah gitu. Tapi di situ dia bawa adik kecilnya memakai saya nggak terlalu jelas ya, tapi wajahnya itu serem, kayak matanya merah gitu. Oh. Beda lah sama kakaknya yang terlihat cantik gitu. Nah, anehnya di situ, itu pabrik Jepang tapi kenapa ada wanita bule kayak gitu. Belanda ya bang. Ya saya diajak jalan-jalan sama dia, diajak kenalan, pokoknya situ saya lupa lah ya. Setelah terakhir perpisahan, pas saya mau bangun tidur dia bilang minta kirimin doa. Nah, kan saya minta apa namanya, emang siapa, ahli kuburnya siapa, yang gitu. Nah saya otomatis tanya di kubur, padahal saya dalam mimpi saya nggak tahu kalau dia itu Makhluk makhluk halus. halus ya. Iya, saya otomatis nanya, ternyata dia udah mati gitu, kayak kita kenalan nama makhluk halus aja, ternyata kan saya dia orang biasa gitu. Dikasih tahu tuh sama dia namanya agak susah gitu. Mungkin nama Belanda kali bang. Iya. Nah pas bangun saya masih ingat namanya. Nah besok besokannya saya lupa catat, jadi lupa gitu namanya, cuma bacain Al-Fatihah gitu. Masa itu juga saya nggak percaya, soal di dalam mimpi sih. Dalam mimpi. Dan nggak lama dari mimpi itu malah sakit kayak gitu, sakit yang setiap minggu itu. Saya juga mikirnya apa karena saya nggak bacain Al-Fatihah gitu, akhirnya mati ya. Menunggu kali bang. Ya masih menunggu Ya masih belum kiriman. menunggu kiriman Al-Fatihah. Ya waktu itu sih saya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sih cuman kepada si Fulan gitu. Bulannya. Di situ juga tempat saya nongkrong itu kalau malam nggak jauh dari situ teman saya ada yang tidur. Ya banyak lah pokoknya yang tidur, biasanya di mana aja kalau lagi istirahat ya, ada yang tidur berdua nih, kanan kiri.
Saya mah nggak tidur, saya lagi Oh. ngobrol-ngobrol aja. Dia tidur berdua, yang satu kayak direp-rep gitu, ngap gitu, teriak-teriakan. Pas saya bangunin, kenapa lu? Ada kuntilanak katanya gitu, gue direp-rep. Yang satunya lagi saya bangunin juga, lu kenapa? Direp-rep juga sama kuntilanak. Aneh tuh, baru Bisa bebarengan ya bang? ya bisa barengan. Nah itu jarak tempatnya itu nggak jauh dari base camp saya, apa, naruh pakaian, tas, Pakaian. dan lain-lain ke locker. Ya seperti itu pengalaman saya. Nah ada lagi yang terakhir, saya apa, ini udah nggak kerja di tempat itu dan udah lama lah. Nah ini sebelum saya nikah sama istri saya habis apa, WhatsAppan malam-malam ya sama sama pacar saya, waktu itu mau belum jadi istri ya. Di WhatsAppan, saya di kamar saya itu ngeliat kayak makhluk, apa, kayak badannya besar gitu, cuman mukanya nggak kelihatan, kayak kalau di sini kayak kalau di film-film kayak malaikat maut gitu. Oh, kayak jubah hitam gitu Ya bang ya? juga hitam, mukanya nggak kelihatan. Nah ininya, tangannya itu besar banget, masuk ke dalam lewat jendela itu, setelapak tangan, setelapak tangan. Satu jendela itu. Iya, badan saya dipegang, kirain saya mau mau dicabut nyawanya gitu, gimana ya. Saya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Nangis tuh minta maaf sama Allah gitu kalau misalnya dicabut nyawanya. Ternyata eh, kayak jadi itu, mungkin itu hanya jin aja kali ya, jin Iya. atau halusinasi, pemikiran saya capek atau apa gimana gitu ya. Nah setelah itu udah nggak pernah ada lagi. Sampai sekarang berarti alhamdulillah ya Sampai bang. sekarang udah nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Setelah saya nikah udah nggak ada hal-hal seperti itu. Ya mungkin itu aja gimana cerita dari pengalaman mistis saya. Siap. Terima kasih Kang Asep udah berbagi di channel kita. Ya, terima kasih kepada Kang Asep yang udah membagikan kisah mistisnya ya Bang ya. Semoga menjadikan manfaat bagi kita nih, bahwa yakini dunia gaib itu ada. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan apabila teman-teman mempunyai cerita bisa dicantumkan di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.